Hello, what's up good people, apa kabar kalian semua? Kembali lagi bareng saya di Naluri Hati. Dan di pembahasan episode kali ini tentu saja akan semakin seru karena kejahatan demi kejahatan satu persatu mulai terbongkar. Rina dan Gilang yang sudah menjadi gembel saat ini, dan juga Sandy dan Cindy yang masih berusaha untuk memperbaiki kesalahpahamannya dengan Dinda. Semoga saja Dinda secepatnya akan memaafkan Sandy dan Cindy, yang mana tanpa sepengetahuannya Sandy dan Cindy lah yang selama ini melindungi dirinya dari godaan dan juga hawa nafsu serakahnya Rina dan juga Gilang. Juga Zen semoga secepatnya dapat menerima kenyataan bahwasanya dia sekarang ini sudah tidak berada lagi dalam hati dan relung sanubarinya, Dinda atau Naila. Karena bagaimanapun saat ini Naila sudah pulih ingatannya menjadi Dinda kembali, dan dia sudah tidak mengingat apa-apa lagi tentang Zen. Tapi semoga saja kedepannya Naila benar-benar mengingat apa yang pernah terjadi antara dirinya dengan Zen. Baik sob, saya mau absen dulu nih. Kalian para penggemar sinetron Naluri Hati dari mana saja, silahkan tuliskan nama daerah asal kalian di kolom komentar agar supaya kita selaku fans dan juga penggemar sinetron Naluri Hati dapat saling bersilaturahmi satu sama lain di sini. Dan ini juga akan menjadi sebuah bentuk dukungan kita untuk sinetron Naluri Hati dengan episodenya yang lebih panjang lagi agar senantiasa menghibur banyak keluarga di seluruh dunia. Nantikan juga sesi sapa salam saya di akhir video, jadi jangan skip ya video ini untuk kalian para penggemar dan netizen yang sering aktif berkomentar di sini. Dan terima kasih saya juga untuk dukungan kalian selalu untuk channel ini. Sebelum lanjut juga menonton video dan ulasan alur ceritanya, untuk kalian yang baru saja bergabung dan menemukan channel ini, silahkan tekan tombol subscribe. Aktifkan juga lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video dan info-info menarik seputar pesinetronan Indonesia yang sedang kalian sukai. Dan mari kita masuk ke pembahasannya everybody. Scene dimulai ketika ada obrolan si Arga dan juga si Dinda, yang dimana isi obrolan tersebut adalah tentang pemecatan si Rina dan juga Gilang dari perusahaan Dinda Finance. Dinda sudah tidak ingin lagi melihat Rina dan juga Gilang karena saat ini Dinda sudah mengetahui semua kebusukan Rina dan juga Gilang selama ini kepada dirinya. Dan juga soal perusahaan Dinda Finance yang saat ini sudah sepenuhnya berada dalam kendali dan kekuasaannya si Dinda. Namun di sini lain ada si Zen yang mengejar keberadaan Dinda sampai ke hotel tempat Dinda menginap. Nyaris saja hampir ketemu dan hampir sepapasan muka, Zen malah melihat Dinda dari belakangnya saja. Kemudian dia pun bertanya kepada resepsionis soal di mana keberadaan Ibu Naila dan di kamar berapa. Namun resepsionis tersebut tidak mengetahui kalau tamu tersebut atas nama Ibu Naila. Akhirnya dia pun mengingat manajer di pool taksi berkata bahwa dia menaiki mobil atas nama Dinda. Dan akhirnya Zen pun bertanya atas nama Dinda, dan ternyata ada Dinda menginap di sana. Namun si resepsionis ini hanya meminta Zen berbicara lewat telepon saja. Tapi sayangnya di sini si Dinda pun tidak ingin berbicara dengan siapa-siapa meskipun hanya lewat telepon. Begitupun dengan Zen. Zen semakin aneh kepada si Dinda, kenapa si Dinda ini bisa seperti ini? Apakah memang si Dinda sudah benar-benar tidak mengingatnya lagi? Ya sebenarnya sih iya, tapi ya nggak apa-apa sih. Zen juga mungkin saat ini sedang berusaha kembali untuk mendapatkan Naila, dan semoga saja tidak akan pernah jera dan bosan-bosannya untuk memperoleh dirinya. Di scene adegan lain lagi guys, dimana si Zen masih di sebuah hotel, tapi dia mulai bersikap radikal dan ingin mencoba menerobos masuk ke kamarnya si Dinda saat si Dinda tidak ingin menemuinya. Tapi dia keburu dihalangi oleh resepsionis dan juga salah satu security di sana, dan dia juga akhirnya diusir dan ditendang keluar dari hotel tersebut. Saat Zen membuat kegaduhan di hotel itu, ada si Arga yang melihat keberadaan Zen di sana. Otomatis saja di sini si Arga pun akan melakukan tindakan sesuatu ketika dia melihat bahwa Zen mencoba memberontak hanya untuk bertemu dengan Dinda. Pasti si Arga berpikirnya bahwa itu adalah salah satu orang yang ingin mencelakakan Dinda dahulu. Zen pun menceritakan perihal pengalamannya dalam pencarian Dinda tersebut kepada Larasati dan juga Ibu Hanum. Larasati, Ibu Hanum dan juga Zen di sini merumuskan semua kejadian demi kejadian untuk agar supaya mendapatkan akhir kesimpulannya mengapa saat ini Naila ataupun Dinda menjadi seperti ini.
Nah, Zen pun di sini menceritakannya secara berurutan bahwa saat dia menemui manajer di pool taksi yang menaiki kendaraan tersebut atas nama Dinda, dan saat ini juga di hotel Naila check-in atas nama Dinda. Nah, saat mendengar Naila check-in di hotel atas nama Dinda, Ibu Hanum di sini menjadi sangat yakin sekali bahwa sebetulnya nama asli Naila itu adalah Dinda. Karena jikalau masuk ke sebuah hotel harus menggunakan kartu tanda penduduk. Di sini bisa ditarik kesimpulan bahwasanya si Dinda ini adalah orang terdekatnya Ibu Rina. Jadi yang pernah mengaku Ibu Rina ini adalah memang dia pernah mengaku sebagai ibu kandung, untuk kemudian Ibu Rina mengaku sebagai ibu sambung, dan hingga pada akhirnya mereka jugalah yang ingin membunuhnya. Di sini Bu Hanum dan Ibu Larasati menjadi paham sedikit demi sedikit soal skema konspirasi yang selama ini dibangun oleh Rina dan juga Gilang. Baik guys, setelah mengetahui perihal ini, apakah Dinda dan juga Bu Hanum dan Ibu Larasati akan tetap diam saja? Mengingat sampai hari ini berarti Naila masih dalam ancaman Rina dan juga Gilang. Semoga saja si Naila ataupun si Dinda bisa mengetahui bahwa selama ini pengorbanan Bu Hanum dan juga Zen tidak sedikit untuk melindungi dirinya. Nah, di sini juga si Dinda cukup membuat sedikit jengkel ya di episode ini sebenarnya, tapi ya sudahlah, biarlah juga. Semoga si Dinda secepatnya akan mengetahui semua tentang masa lalunya saat dia hilang ingatan kemarin, dan siapa-siapa saja orang yang berusaha melindunginya dan juga berusaha menjaganya dari cekalan Dinda dan Gilang. Hingga pada akhirnya si Arga pun mengajak si Naila pindah hotel karena dirasa di hotel tersebut sudah tidak aman lagi untuk mereka tinggal. Dan pada akhirnya juga Bu Hanum, Bu Larasati dan juga Ibu dan juga Zen sudah tahu bahwa saat ini memang Dinda adalah benar-benar pemilik perusahaan Dinda Finance. Oke, semuanya sudah mulai terbongkar nih di sini guys. Dan kita bisa melihat di akhir episode ini di mana ada Cindy juga yang sudah ketahuan oleh Zen tentang siapa sebetulnya dirinya. Dan Zen saat ini sudah mengetahui siapa Sandy sebetulnya. Oke, Zen dan Sandy di sini berdiskusi dan membicarakan soal si Dinda. Namun di sini Sandy berkata kepada si Zen bahwa apa yang dia lakukan selama ini hanya untuk kebahagiaan Dinda, dan juga Sandy tidak ingin mengecewakan Zen karena Sandy tahu Zen juga sudah jatuh cinta kepada si Dinda. Yang terpenting bagi Sandy di sana adalah kebahagiaan Dinda, bukan kebahagiaan dirinya. Serta di akhir episode kita bisa melihat ada si Rina yang sudah diusir oleh si Dinda dari rumah tersebut. Oke guys, happy ending juga ya. Cukup sampai di sini. Semoga saja ini bukan tanda-tanda sinetron ini mau tamat ya. Dan juga semoga episodenya lebih diperpanjang lagi agar senantiasa kita bisa melihat akting mereka yang cukup memukau bagi kita di sini. Baik, kita masuk dulu ke sesi sapa salam ya, yang mana di sini ada 20 komentar lebih yang semoga saja saya bisa membacakannya satu persatu. Komentar pertama ada Ratih Rusnaini yang dari Jakarta, ada Ina Masitoh dari Bandung, ada Ina Masitoh juga nih, ada EN dari Bandung, ada Erwin Efrihan nih. Hadir Bang Kahuni katanya, hatur nuhun Kang Mimin, terima kasih Bang Erwin. Ada Boar Berduri dari Hongkong, ada lagi Made Arianto dari Jakarta, ada Salawati juga dari Kepulauan Riau, ada Indah Ratna, ada lagi Lastuti yang dari Cilebut Bogor, ada Texas, ada juga Tia Mutia, ada lagi siapa lagi nih? Ada Ronaldinho katanya dari Kuningan, buset, saya kira dari Eropa sana. Ada Suhaini dari Bogor, hadir Bang Min katanya. Ada Anati Trihaswari dari Lampung katanya, naluri hati keren, terima kasih sahabat yang dari Lampung. Ada Sri Handayani dari Surabaya. Ada lagi Baswin Budianto dari Lampung Bang katanya, salam dari Lampung. Oke, salam juga, assalamualaikum buat Bang Baswin Budianto. Ada Teh Asmi, ada lagi Yuniun dari Kuwait, ada Ambar Tea dari Turki nih. Hello Mimin katanya, semoga Mimin bahagia katanya.
Dan untuk malam ini, oke, terima kasih Mbak Bartea. Bener Mimin, si Parah itu sosok gaul katanya. Iya ya, memang saya juga agak sedikit enak sih sama orang yang sosok gaul. Ada Santi dari Mesuji Lampung hadir. Apa kabar Santi yang dari Mesuji? Awas ya Santi, semoga saja terhindar dari bahaya COVID-19 dan selalu bisa menjaga dirinya. Dan semoga kalian semua yang berkomentar di sini diberikan keberkahan, umur panjang, kesehatan, dan juga rezeki yang berlimpah. Amin. Apa salahnya kita saling mendoakan, karena jikalau kita mendoakan seseorang, maka malaikat sendiri yang akan langsung mendoakan kita dan meminta kebahagiaan kita langsung kepada Tuhan. Baik, sampai di sini dulu berita dan informasinya kali ini dari saya. Semoga kalian suka dan terhibur ya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe, and I love you all.